Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng aku Saidah di video penulisan berita dan artikel. Sebelumnya, aku Saidah mau memohon maaf lahir dan batin karena sekarang kita hari raya Idul Kurban. Pokoknya kalian pasti udah pada nyate ya, udah pada makan daging. Wow, pasti menikmati banget nih. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini di pertemuan ke-14 MK penulisan berita dan artikel, kita bakal mengulas tentang menyimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing atau penulisan artikel atau creative writing. Itu adalah salah satu kegiatan yang di dalamnya itu menyediakan keterampilan menulis sehingga tulisannya itu dapat dihasilkan menjadi menarik dan pembacanya tertarik itu untuk membacanya ya. Jadi creative writing ini ya dalam penulisan berita dan artikel itu berfungsi untuk membuat informasi lebih kayak menarik gitu dan mudah dipahami oleh si pembacanya ini. Nah, jadi pengertian penulisan kreatif writing atau biasa disebut dengan keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melakukan bahasa tulisan, di mana di era akses informasi begitu mudah gitu dan mudah dan cepat gitu ya. Jadi keterampilan menulis ini tidak lagi sekedar menyampaikan fakta saja teman-teman, tapi juga harus mampu gitu. Mampu menarik perhatian serta membangun keterlibatan dengan audiensnya. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu nih tahu definisi dari creative writing-nya itu sendiri. Jadi jika kita nih udah menulis kreatif terus tersusun atas dua kata yaitu menulis dan kreatif. Nah, di mana menulis sendiri adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Jadi kita tuh kayak pokoknya ketika kita lagi nulis nih pasti kita timbul perasaan dan pikiran yang wow gitu ya pastinya. Jadi seperti mengarang terus membuat surat juga kan pastinya kayak kalian buat surat cinta aja sih ya dengan tulisan gitu ya. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan gitu ya teman-teman. Nah, adapun teman-teman, komponen penting dalam menulis kreatif atau creative writing yang pertama adalah berpikir kritis. Terus di mana berpikir kritis ini teman-teman, jadi itu tuh membantu gitu untuk menulis melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang dan bisa memahami informasi secara mendalam gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada kepekaan emosional, di mana kepekaan ini terhadap emosional sangat penting teman-teman dalam menulis kreatif. Kenapa? Karena memungkinkan penulis ini untuk menyampaikan perasaan, suasana dan karakter dengan dengan hidup gitu ya. Terus yang ketiga itu ada bakat, di mana bakat ini memang bisa menjadi faktor membantu dalam menulis kreatif. Nah, terus tetapi juga teman-teman bukan satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan seseorang sebagai penulis gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada daya imajinatif, di mana daya imajinatif ini memungkinkan seseorang penulis ini menciptakan suatu suatu yang unik gitu dan orisinal ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih tujuan menulis kreatif atau creative writing? Jadi
Dalam penulisan berita dan artikel dalam jurnalistik juga teman-teman, jadi menyampaikan tujuannya itu untuk menyampaikan informasi tidak hanya tentang fakta dan data, tetapi juga tentang bagaimana membuat si pembaca ini menarik gitu atau tertarik dengan dan memahami pesan yang lebih baik. Terus menulis kreatif juga dalam penulisan berita dan artikel ini memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya itu tujuannya yang pertama bisa membuat informasi lebih menarik gitu ya teman-teman. Terus bisa meningkatkan keterlibatan pembaca. Terus menyampaikan fakta dengan cara yang lebih mudah gitu, mudah dipahami gitu ya. Terus untuk membantu si pembaca ini meningkatkan informasi dengan baik ya teman-teman. Nah terus yang keberapa ya? Terus itu kayak bisa meningkatkan ciri khas dan keunikan tulisannya. Nah teman-teman di berita juga ada ragam jenis tema dalam berita gitu ya. Jadi kreatif sendiri ada beberapa tema teman-teman yang dapat bisa diangkat nih buat berita kreatif. Yang pertama itu masing-masing itu memiliki jadi masing-masing itu memiliki keunikannya sendiri teman-teman. Yang pertama ada profil sosok, terus traveling, makanan atau kuliner, fashion atau gaya, terus ada seni dan budaya. Yang terakhir itu ada fenomena sosial. Nah teman-teman, di sini juga ada teknik penulisan kreatif dan di sini juga ada teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel. Jadi dalam jurnalistik itu teman-teman dan penulisan artikel itu jadi bisa gitu menyampaikan informasi ini tidak hanya berfokus pada akurasi faktanya saja, tetapi juga bagaimana gitu menarik si perhatian serta membangun keterlibatan si pembaca ini teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak dampak dari penerapan kreatif writing pada penulisan berita dan artikel ini juga? Jadi dalam jurnalistik dan penulisan artikel, kreatif writing itu atau penulisan kreatif menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer gitu ya. Jadi gaya penulisannya ini memungkinkan berita dan artikel itu dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Jadi menggunakan emosi serta lebih mudahnya itu dipahami oleh si pembaca gitu ya. Jadi biar lebih mudah gitu dipahami si pembacanya ini. Nah teman-teman, jadi mungkin pembahasan atau pengulasan materi berita dan artikel cukup sekian. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena abis ini saya mau menyate asik. Jangan lupa buat kalian juga menyate terus, jangan sampai bosen pokoknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.